Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Tak pernah dibayangkan sebelumnya bagaimana nantinya kehidupan ini. Kita sepertinya mengejar sesuatu yang tanpa ada rasa puas. Namanya dunia, kata orang, panggung sandiwara. Benar juga sih. Kadang senang, tapi lebih sering susah. Susah bukan karena kurang duit, tapi susah karena perasaan yang tidak tenang. Banyak harta, tinggi jabatan, banyak istri, tapi masih saja susah. Terus, apa sih yang mau dicari? Makanya, beribadahlah dengan benar. Jangan hanya sekedar penggugur kewajiban. Maka dari itu, sesekalilah keluar, biar bisa melihat dunia yang sebenarnya. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Slamet, Jawa Tengah. Setelah menyelesaikan pendakian di Gunung Ciremai, seminggu kemudian saya mendaki ke Gunung Slamet. Dari Gunung Ciremai, kami kembali lagi ke kota Jakarta untuk memulihkan fisik. Seminggu setelahnya, persiapan mulai dilakukan. Kali ini saya hanya ditemani oleh Bang Ali Hasan, yang juga ikut dalam pendakian ke Ciremai minggu lalu. Barang-barang telah siap. Perjalanan dimulai dari daerah Cibubur, Jakarta Timur. Pukul 9 malam, kami menuju ke Terminal Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perjalanan akan ditempuh sekitar 8 jam dan melalui beberapa wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah, yaitu Cikampek, Bekasi, Karawang, Indramayu, Cirebon, Brebes, hingga pukul 6 dini hari bis akhirnya merapat di terminal akhir perjalanan ini, yaitu Kota Tegal, Jawa Tengah. Dari Kota Tegal, kami berganti angkutan lokal jurusan Yomani. Selanjutnya berganti kendaraan bak terbuka untuk menuju titik start pendakian, yaitu Guci. Perjalanan dari Yomani ke Guci ini melewati panorama yang memukau. Kemegahan Gunung Slamet terlihat mendominasi sepanjang mata memandang. Pick up yang kami tumpangi meluncur membelah liku-liku jalur menanjak pegunungan. Hamparan perkebunan tak terhitung luasnya. Lereng Gunung Slamet ini dipenuhi oleh aktivitas pertanian. Hawa dingin mulai terasa saat kami semakin menanjak mendekati sebuah kawasan wisata yang terkenal. Tibalah kami di pintu gerbang objek wisata Guci, yang merupakan titik start pendakian yang akan kami lewati. Kawasan objek wisata Guci adalah salah satu tujuan wisata favorit di Jawa Tengah. Lokasi objek wisata Guci berada di Desa Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, dan berjarak 40 km dari kota Tegal. Suasananya masih asri dan udaranya sangat sejuk karena berada tepat di bawah kaki Gunung Slamet. Dan sekarang kita akan menuju ke Guci untuk memulai perjalanan ke arah Gunung Slamet. Ada banyak tempat indah yang akan dijumpai di sana, seperti kebun buah, hutan pinus, Pancuran 7,
dan air terjun dengan mata air panasnya. Selain itu, disediakan juga fasilitas penunjang seperti kolam renang, water park, villa, penginapan, dan hotel. Selain Guci, ada juga objek wisata lain di lereng Gunung Slamet yang juga menjadi titik start pendakian, seperti Batu Raden dan Blambangan. Akhirnya, kendaraan kami terhenti di depan pintu masuk pendakian. Sebelumnya kami melapor terlebih dahulu ke petugas registrasi Gunung Slamet. Jalur pendakian ini dikelola oleh KPA Slamet. Merekalah yang mengatur registrasi pendakian. Sepanjang jalan ke depan, tidak ada sumber air. Jadi sebelum berangkat, isilah penuh semua wadah air. Oke, sekarang kita akan memulai perjalanan menuju ke puncak Gunung Slamet di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Jalan dimulai dengan jalan aspal. Setelah sarapan, mulailah kami menapaki jalur berbatu di kawasan wisata Guci ini. Hutan cemara mengiringi perjalanan awal ini. Jalur Guci ini dikenal memiliki trek yang panjang dibanding jalur lainnya. Hutan cemara ini begitu luas. Sudah berjam-jam berjalan. Kami masih berada di bawah rimbunnya. Tanjakan cukup bersahabat, sehingga kami bisa mengatur langkah. Melewati jalan landai, masih di sekitar hutan cemara. Sebentar lagi kita akan memasuki pos 1. Sebenarnya, fisik kami belum sepenuhnya pulih setelah bertarung di jalur pendakian Gunung Ciremai minggu lalu. Namun, tidak ada kata lelah untuk sebuah gengsi seorang pendaki, yaitu berada di puncak gunung. Sekitar 2 jam sudah ditempuh. Tibalah kita di pos 1 yang bernama Pos Pinus dengan ketinggian 1500 mdpl. Baru saja sampai di pos 1. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam lebih, kita akan menuju ke pos 2. Kita break sebentar. Jalurnya asik, cukup landai dan rindang, banyak pohon cemara. Sebuah area datar menjadi tempat istirahat. Oke, setelah dari pos 1 kita melanjutkan perjalanan ke pos 2 sekitar 1 jam. Tidak sampai setengah jam, kami kembali melanjutkan langkah, menyusur setapak di bawah rindang hutan sejuk yang sejak dari bawah terus terasa. Kawasan hutan cemara sudah terlewati. Kini sudah memasuki hutan sebenarnya. Sepanjang jalan, suasana teduh mendominasi. Begitu rimbun, hingga sinar mentari sulit tembus ke permukaan tanah. Waktu hampir memasuki tengah hari. Kita masih bertarung di medan yang semakin menanjak. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah. Bentangannya mencakup beberapa kabupaten, yaitu Tegal, Banyumas, Pemalang, Brebes, dan Purwokerto. Karena hanya berdua di belantara ini, tidak ada kemeriahan. Tidak banyak canda dan obrolan di perjalanan ini. Kurang dari 2 jam, kita sudah mendarat di pos 2. Tempatnya tidak berbeda jauh dengan pos 1.
Pos 2 disebut juga pos Cemara yang berada pada ketinggian 1850 mdpl. Masih suasana rimbun yang terasa. Ya, kita baru saja sampai di pos 2. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam dari pos 1 tadi, kita akan break sejenak. Oke, kita menuju ke pos 3, kurang lebih 1 jam perjalanan di depan. Jalur pendakian Gunung Slamet via Guci melewati hutan rapat dengan trek bervariasi, landai dan menanjak. Saat pertengahan tahun seperti ini, suhu dinginnya cukup stabil. Namun pada kondisi tertentu, dinginnya bisa sangat ekstrim. Ya, akhirnya kita sampailah di pos selanjutnya, yaitu pos 3. Kurang dari 1 jam, kita sudah tiba di pos 3. Jaraknya cukup dekat. Pos ini bernama Pos Pasang. Pos 3 berada pada ketinggian 2129 mdpl. Mana? Sekali lagi, sebatang rokok menemani istirahat sejenak di tempat ini. Sesungguhnya fisik kami belum fit sepenuhnya. Kami masih mengantuk. Kami tidak tidur pula saat perjalanan darat dari Jakarta semalam. Jarak ke pos 4 masih jauh. Sekitar 3 jam akan ditempuh. Maka teruslah kami berjalan di tengah hawa dingin yang mulai turun. Di sini jalurnya sudah semakin menanjak. Berbeda dengan jalur sebelumnya yang agak luas. Kita akan melewati beberapa rintangan di sini. Semakin sore, langkah terus dipercepat, mengingat mentari yang semakin ke barat. Saat tiba di pos 4, kami hanya istirahat mengambil nafas. Pos ini memiliki ketinggian 2578 mdpl dengan nama Pos Kematus. Tidak ada waktu untuk bersantai seperti halnya di pos-pos sebelumnya. Sudah dapat melihat Di tengah jalan akan tampak pemandangan kawasan puncak Gunung Slamet. Terlihat dekat, namun insya Allah besok kita akan mencapainya. Cirebon. Dari kejauhan terlihat Gunung Ciremai yang berselimut awan. Itu adalah Gunung Ciremai tampak dari jalur. Hari semakin gelap. Target kita adalah menginap di Pondok Edelweiss. Jalur sudah mulai gelap. Semakin mendekati tujuan, semak-semak banyak di tepi jalan. Pukul 17.30 petang, tibalah kami di tempat beristirahat malam ini. Saat maghrib tiba, nampak matahari. Inilah Pondok Edelweiss. Dan dari shelter ini tampak jelas puncak Gunung Ciremai. Terdapat sebuah shelter di sini. Letaknya berada pada ketinggian 2700 mdpl. Kita akan menunggu esok di sini. Tidak lama kemudian, sebelum gelap, makan malam siap dihidangkan. Ya, selamat pagi. Kita baru saja bangun hari ini, hari Rabu. Kita sarapan dulu, baru kita akan ke puncak. Esoknya, kita sudah siap menjejal jalur ke puncak. Sarapan untuk mengisi tenaga itu wajib, karena medan di depan sana tidak main-main. Fisik harus kuat.
kami bergerak di hari yang mulai beranjak pagi. Puncak dengan peralatan seadanya. Sekitar 2 jam kita akan sampai di puncak sana, menuju ke puncak Gunung Slamet. Saking capeknya, semalam kami tidur terlalu pulas, hingga telak muncak di subuh hari. Pos 5 atau pos Cantigi menandakan batas vegetasi. Sudah terlihat hamparan pasir kerikil di depan sana. Tempat ini berada pada ketinggian 2852 mdpl. Puncak Gunung Slamet. Disinilah tantangan sebenarnya akan dilewati. Kubah Gunung Slamet menanti tapak kaki kami. Sekarang kita sedang menuju ke berjalan ke puncak Slamet. Nampak memandang dua yang cukup cantik, luar biasa ya Allah. Terusnya kita mengarah ke puncak. Medan ini begitu berat, kami harus meniti jalur kerikil yang entah beberapa jauh panjangnya. Sudah tidak ada tumbuhan dan pepohonan di sini. Pandangan hanya hamparan kubah yang luas. Pemandangan selimut awan menjadi penyemangat kami saat masih berkutat di pijakan kerikil. Nampak Gunung Ciremai di Jawa Barat. Sudah 2 jam kita bertarung di medan terbuka ini. Angin tak henti-henti menghempas. Kaki sesekali mulai goyah. Dalam benakku bertanya, di mana ujung jalan ini? Sepertinya kita hanya berputar-putar saja. Dari kejauhan sudah terlihat bibir kawah. Dengan segera langkah dipacu. Tak peduli tanjakan yang semakin menggila. Yang penting dalam pikiran saya adalah tiba di puncak. Sudah 2 jam kami berjalan, puncak masih tanda tanya. Ayo, gas. Kita sudah tiba di bibir kawah, namun sepertinya puncak masih jauh. Gunung Slamet. Ruangan puncak dari Gunung Slamet terdapat sebuah kawah yang masih aktif, di mana terdapat zat-zat belerang yang masih mengeluarkan asap. Dari puncak dari Gunung Slamet luar biasa, terdapat batu-batu yang berwarna kuning-kuningan masih mengeluarkan asap. Menyipir tepi kawah adalah jalan ke puncak. Hanya itu pilihan. Sangat berisiko karena asap belerang mengepul di sepanjang jalur. Sepanjang jalur di kawah ini sangat berbahaya, namun kita harus berhati-hati mengandung zat belerang.
Kita bergerak perlahan mengitari tepi kawah ini. Sambil mengatur nafas dan menutup hidung, saya melalui rintangan asap belerang ini. Asap belerang. Baunya. Macam ada di sana. Sesekali pasti akan tercium bau asap pekat dari asap belerang tersebut. Dari kawah belerang banyak sekali keluar asap. Sangat berbahaya karena baunya agak menyengat. Uapnya Di tepi kawah ini, di ada sebelah sana. kita sudah menyaksikan kaldera yang sangat besar dan luas. Asap belerang mengepul dari segala penjuru. Saat menoleh ke belakang, awan-awan seperti kapas menutupi daratan. Setengah jam juga kami menyipir tepian ini, hingga akhirnya tiba di puncak gunung ini. Alhamdulillah akhirnya sampailah kita di puncak Gunung Selamat. Inilah puncak Gunung Slamet, sebuah tempat yang diidam-idamkan oleh banyak pendaki. Puncak nampak semuanya masih sudah tertutup awan. Luar biasa ya Allah. Ketinggian bibir kawah ini yaitu 3.428 mdpl. Ya, ini adalah puncak dari Gunung Selamat. Ternyata di dalam puncaknya itu adalah kawah Gunung Selamat masih aktif, penuh dengan asap-asap belerang. Nah, alhamdulillah akhirnya kita berhasil mencapai puncak. Allahu Akbar. Wah, ini adalah perjalanan saya di gunung ke-10 selama pendakian saya. Awan-awan, kita berada di atas awan. Di atas awan, men. Sana puncak Ciremai. Sana Ciremai. Minggu lalu kita berada di puncak sana. Sekarang kita berada di puncak Selamat, melihat ke puncak Ciremai. Seolah kita akan melanjutkan ke puncak-puncak selanjutnya di daerah lain. Masih tampak Gunung Ciremai di Cirebon, Jawa Barat dari kejauhan. Berbicara tentang Gunung Slamet, banyak cerita dan legenda yang turun-temurun dikisahkan. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, Gunung Slamet pertama kali diberi nama oleh Syekh Maulana Maghribi, seorang penyebar agama Islam yang berasal dari negeri Rum, Turki. Dari kisah pengembaraannya, sehingga diberi namalah gunung ini Gunung Slamet. Nama Slamet dalam bahasa Jawa artinya selamat. Pemberian nama Slamet pada gunung tersebut disebabkan gunung itu tidak pernah meletus besar dan memberi rasa aman untuk penduduk sekitar. Selain itu, kehidupan di sekitar Gunung Slamet juga terbilang makmur
apalagi dengan tanahnya yang sangat subur. Walaupun hanya cerita mitos Gunung Slamet saja, tetapi sungguh mengerikan. Mitos ini menceritakan jika Gunung Slamet mengalami erupsi, meletusnya Gunung Slamet akan mampu membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian. Tidak terbayangkan jika memang benar Gunung Slamet benar-benar meletus. Sebab Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Ini adalah kawah dari Gunung Slamet. Dalam catatan sejarah, Gunung Slamet pernah meletus sebanyak 25 kali, dimulai sejak tahun 1772 hingga letusan terakhir pada tahun 2009. Kita berada sekarang di puncak Gunung Slamet. Luar biasa pemandangannya. Allahu Akbar. Yeah. Semangat. Yeah. Puas rasanya setelah menempuh perjalanan yang menguras tenaga. Tibalah kami di tempat tujuan akhir pendakian ini. Pandangan mata hanya tersajikan padang pasir kerikil yang membentang luas. Ya, inilah puncak kawah dari Gunung Slamet. Luar biasa, kawahnya sangat aktif, mengeluarkan asap dari batu-batu yang belerang. Jalanan sangat keren. Kita sampai juga di puncak Slamet. Kawah Gunung Slamet merupakan salah satu kawah aktif yang tidak pernah berhenti memproduksi gas belerang. Gumpalan asapnya keluar dari segala penjuru kawah dengan intensitas yang tinggi. Pikiran saya mengatakan, sepertinya di bawah kawah ini ada sebuah industri besar yang menghasilkan asap pabrik yang luar biasa banyaknya ini. Kawah Gunung Slamet merupakan salah satu yang terluas di Indonesia. Diameternya mencapai 300 meter, dengan keliling mencapai 1 kilometer. I was there. Sepintas, mungkin pendaki dapat mengelilingi kawah dengan jarak yang sedemikian. Namun akan sulit terwujud, karena di sepanjang jalan terdapat jurang-jurang yang memisahkan bibir kawah. Terdapat 7 jalur untuk menuju puncak Slamet, yaitu jalur Blambangan, jalur Baturaden, jalur Sawangan, jalur Kaligua, jalur Kaliwadas, jalur Dipajaya, dan jalur yang kami lewati ini dan yang paling tersulit yaitu jalur Guci. Gunung Slamet terletak di antara 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal,
dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Area puncak Gunung Slamet merupakan sebuah kubah yang didominasi oleh kerikil dan bebatuan. Di sekitarnya terdapat banyak gundukan dengan jenis material yang sama. Aroma gas belerang masih terus terasa sampai di ketinggian ini. Untuk semua jalur pendakian ke puncak Gunung Slamet hanya membutuhkan waktu 2 hari 1 malam. Dari 7 jalur yang ada, semuanya hampir memiliki karakteristik yang sama. Para pendaki tinggal menyesuaikan saja fisik dan kemampuannya. Rasa puas tak terbendung saat berada di titik tertinggi Jawa Tengah ini. Rasa lelah ini sontak berubah menjadi rasa syukur dan bahagia. Dalam waktu 2 minggu, saya dapat menuntaskan 2 pilar tertinggi di tanah Jawa, yaitu Puncak Gunung Ciremai dan Puncak Gunung Slamet. Begitu banyak catatan yang akan saya kisahkan ke semua orang saat bertarung menjejali medan kerikil di puncak ini. Saya sangat puas dan bangga. Akhirnya, impian saya terbayar hari ini. Setelah sudah lama memimpikan untuk menapakkan kaki di puncak Gunung Slamet. Ya, jalur ke puncak sudah mulai tertutup kabut. Kita harus segera bergegas turun ke bawah. Jangan sampai kabut semakin menutup. Ya, sekianlah tadi perjalanan kita di puncak Slamet. Luar biasa dan alhamdulillah kita kembali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang berpetualang. Sampai jumpa di pendakian selanjutnya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.